Pernah nggak lo ngerasa bahwa hidup lo itu hampa? Atau ngerasa bahwa ada sesuatu yang salah kayaknya di dalam hidup lo ini? Nah, kalau misalnya lo nonton video ini, mungkin lo ngerasa hidup lo ini boring, nggak menarik, dan lo bingung aja hidup ini mau diapain. Dan semakin lama, lo semakin merasa bahwa lo banyak buang-buang waktu aja di dunia ini. Padahal kalau misalnya kita mengacu ke pidatonya Mark Twain, salah satu penulis dari US, dia pernah bilang bahwa 2 hari paling penting di dalam hidup lo itu adalah hari di mana lo lahir dan hari di mana lo tahu untuk apa lo sebenarnya hidup. Tapi berapa orang sih emang yang bisa tahu dan relate sama hal itu? Berapa banyak sih emang orang yang tahu makna hidupnya? Lagian lihat deh, berapa banyak sih emang orang yang udah lulus kuliah dan udah tahu pasti mereka mau ngapain ke depannya? Nggak banyak. Nah, makanya di video ini lo akan belajar langkah-langkah untuk menemukan tujuan hidup lo supaya lo punya hidup yang bermakna. Tonton aja sampai habis, bakalan seru banget dan gue yakin gue akan bilang beberapa hal yang mungkin akan menarik buat lo. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal makna kehidupan, kita ngomongin sesuatu yang luas banget sebenarnya penafsirannya. Dari dulu juga sebenarnya sudah banyak nih orang yang bertanya tentang sebenarnya kita ini untuk apa sih hidup? Dari mana sih asal-usul kita? Dan mau kemana sih kita di ujung nanti? Dan jawabannya juga, wah, beragam banget gitu. Bahkan bisa beda untuk setiap orang. Ada yang bilang, oh, gue hidup untuk menyadari potensi diri gitu. Ada yang bilang untuk mencapai kesempurnaan biologis gitu. Kemudian ada yang sekedar pengennya ya kayak gue hidup karena gue pengen tinggal di Paris gitu, atau gue pengen tinggal di Jakarta gitu. Atau mungkin lo termasuk yang religius gitu. Jadi lo benar-benar mikir bahwa gue hidup untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan inilah yang sering bikin bingung sebenarnya. Kayak ya what the hell gitu, kalau misalnya emang bisa sevariatif itu makna hidup seseorang, ya gimana caranya lo bisa tahu gitu kalau misalnya lo udah punya tujuan hidup yang tepat atau enggak. Nah, kalau misalnya lo mikir kayak gitu, kita ada satu hal dulu nih yang harus diobrolin dulu. Ada pemahaman yang lo punya yang itu harus digeser sedikit gitu. Karena banyak orang yang ngira bahwa tujuan hidup itu harus ditemuin gitu. Lo mikir bahwa proses menemukan tujuan hidup itu ya udah mungkin lo lagi jalan-jalan di pinggir pantai, terus lo ngelihat sampah dan dengan sekejap lo akhirnya tahu bahwa tujuan hidup lo itu adalah bikin seluruh samudra di dunia ini tanpa sampah gitu. Atau misalnya lo lagi di shower gitu terus kepikiran kalau gue pengen menciptakan pengalaman mandi terbaik di dunia gitu buat semua orang gitu. Ya gimana ya? Nggak gitu gitu. Tapi sorry banget nih ya, tapi menemukan tujuan hidup itu sederhana, tapi nggak gampang dan nggak sebentar gitu. Lagian kalau misalnya gampang sih, ya semua orang udah punya ya tujuan hidupnya masing-masing gitu. Padahal lihat di sekitar lo, berapa banyak sih emang orang yang bisa dengan pede nyeritain tentang tujuan hidupnya? Nggak banyak. Palingan bisa dihitung jari satu tangan lah. Dan kalau misalnya lo masih nonton video ini, pasti ada keraguan di dalam diri lo. Nah, ketika kita ngomongin soal mencari tujuan hidup, ada 2 hal yang perlu lo ingat. Dan ini adalah dasar-dasar untuk mencari tujuan hidup. Pertama, tujuan hidup itu dibentuk, bukan ditemukan. Dan yang kedua, jangan pikirin soal apa yang lo harus lakuin, tapi pikirin soal apa yang bisa lo lakuin. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tujuan hidup itu dibentuk, bukan ditemukan. Nah, maksudnya gimana tuh, Fik? Maksudnya, tujuan hidup itu bukan kayak barang hilang gitu. Dia tuh bukan kayak sesuatu yang ketika lo temuin ya udah kelar gitu, masalah hidup lo selesai dan lo akan bisa mempertahankannya sepanjang waktu. Ya enggak gitu gitu. Buktinya tetap ada aja tuh orang yang bosan sama kerjaan yang mereka bilang itu adalah kerjaan impian mereka. Banyak tuh orang yang jenuh sama bisnisnya sendiri. Kenapa? Ya karena basically tujuan hidup itu butuh dibentuk. Dan pembentukannya itu nggak sebentar. Nggak ada tuh ceritanya orang pertama kali lihat api, terus besoknya dia terinspirasi buat nemuin kompor gas gratis buat seluruh dunia gitu.
Yang ada orang yang pertama kali lihat api, dia itu penasaran dulu dan dia mainan dulu tuh api. Dia pegang, kebakar gitu. Dia lempar ke daun, kebakar juga. Disiram, ngecil gitu. Kemudian dia kenain ke daging, kok wangi gitu. Nah, jadinya apa? Makin tertarik dia sama api itu. Sampai akhirnya setelah melewati proses yang panjang, dia bisa bikin api unggun yang gede banget supaya kaumnya bisa makan rame-rame di tengah kampung. Baru kepikiran tuh, gimana ya kalau misalnya semua orang di dunia ini punya akses ke api unggun gue gitu. Jadi ada proses pengembangan gitu, dari interest atau ketertarikan sampai akhirnya menjadi sebuah tujuan hidup. Dan proses ini butuh usaha, butuh action, butuh kerja. Dan sialnya, hal ini suka kelewat kalau misalnya lo nyangkanya tujuan hidup ini ditemuin gitu. Ya kenapa? Ya karena lo nggak punya waktu yang cukup untuk memperdalam bidangnya. Lo cuma baru kenal awalnya doang nih, belum sampai dalam. Dan langsung mikir, gue kayaknya nggak cocok nih sama bidang ini gitu. Ya intinya adalah lo belum ngasih waktu yang cukup untuk ketertarikan tersebut berkembang. Dan karena lo langsung mikir, ya nggak cocok gitu, akhirnya lo ya langsung cabut aja ke bidang lain gitu. Terus yang di bidang lain ya kayak gitu lagi gitu. Jadinya nih kayak lingkaran setan nih gitu. Dan lo akan terus bertambah bingung selama lo mengitari lingkaran setan tersebut. Ya akhirnya lo akan mikir, kok gua nyoba banyak hal tapi nggak ada yang nyantol ya. Nah, itu isu yang pertama. Isu yang kedua, ini bukan soal apa yang harus lo lakuin gitu. Tujuan hidup itu bukan tentang sesuatu yang harus lo capai. Gue tanya dulu sama lo ya, kalau misalnya siapa sih emang yang nyuruh lo harus jadi sesuatu gitu? Kenapa sih lo emang harus jadi dokter? Kenapa sih lo harus punya usaha sendiri gitu? Dan kenapa sih lo mesti bikin buku gitu? Apakah karena dorongan dari orang tua lo? Atau karena lo terlanjur masuk IPA? Atau karena sesuai gitu sama jurusan lo? Atau ya kenapa gitu? What if gitu? Nah, gue bilang, kalau misalnya bahwa walaupun lo mikir harus jadi dokter, lo harus jadi pengacara, lo harus jadi musisi, atau misalnya lo harus jadi yang terbaik gitu, ya lo akan baik-baik aja kalau misalnya itu nggak terjadi gitu. Emangnya kenapa sih kalau misalnya lo nggak jadi yang terbaik gitu? Apa teman-teman lo akan ninggalin lo? Kalau misalnya lo bukan yang the best lah, misalnya. Kalau kayak gitu ya ceritanya teman lo yang bermasalah gitu. Kalau misalnya lo nggak bisa jadiin terbaik, terus teman-teman lo ninggalin gitu. Dan ujung-ujungnya ya balik lagi, semuanya itu pilihan. Kan lo nggak harus kok jadi dokter, tapi lo bisa aja jadi dokter. Jadi dokter itu pilihan. Sama kayak jadi pengacara, yaitu pilihan. Jadi pengusaha juga sebuah pilihan. Itu bukan sebuah keharusan. Ya lo bebas-bebas dan bisa-bisa aja tuh jadi banyak hal. Karena tujuan hidup itu pada hakikatnya bukan sesuatu yang harus gua capai. Tujuan hidup itu lebih kenanya ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang lo bisa capai? Ya tapi meskipun gue bilang lo akan bisa-bisa aja jadi banyak hal, tingkat kesulitannya ya pasti beda buat setiap orang gitu. Gak semua orang akan semudah itu jadi dokter. Gak semua orang juga gak semudah itu jadi pengusaha gitu. What if enough effort within love the time and passion? Lo bisa banget jadi apa yang lo mau. Nah, oke, itu dasarnya gitu. Sekarang lo coba pause video ini sebentar dan lo pikirin, apakah yang sebenarnya lo lakuin saat ini itu udah sesuai sama kedua hal tersebut? Dan lo boleh ceritain di comment section gitu. Nah, cerita lo gue yakin akan jadi inspirasi buat banyak orang ya. Nah, sekarang mungkin lo mikir gitu, oke deh, kalau misalnya kayak gitu, apa nih yang harus bisa gue lakuin hari ini untuk mulai menemukan tujuan hidup gue gitu. Nah, khusus buat lo nih ya, gue ada tips praktis apa yang bisa lo lakuin buat nemuin tujuan hidup lo lebih cepat. Pertama nih, explore the hell out of your life, learn all of things. Lo mau belajar dan ngerasain banyak hal. Bahkan hal-hal yang sebenarnya rada jauh nih dari kehidupan lo sekarang. Ya emang tadi gue bilang bahwa lo harus mendalami buat dapat sialnya gitu kan. Nah tapi di sini yang lo mau kan adalah get the taste of a lot of things. You can measure your initial interest gitu.
Kenapa? Karena basically mungkin kalau misalnya lo sekarang masih wondering tujuan hidup lo ini mau kemana, berarti lo mungkin emang cenderung sulit tertarik sama hal baru. Nah makanya kalau gitu berarti emang kudu dipaksa nih, kudu didorong gitu buat belajar. Emang caranya gimana sih bisa belajar banyak hal? Ya simple, ya tinggal beli kursus online lah. Kan sekarang kursus online tuh udah banyak di mana-mana gitu. Tinggal browsing aja. Terus tonton sambil sambil coba praktekin sedikit-sedikit. Atau enggak ya lo browsing-browsing di YouTube lah gitu daripada ngelihat yang enggak jelas gitu atau ngelihat prank gitu. Mendingan lo belajar di YouTube atau dengerin podcast gitu. Simple banget kok. Kalau misalnya lo ini termasuk yang susah tertarik sama hal-hal baru, berarti silahkan lo jalanin tips pertama ini dulu. Immerse yourself in the learning process. Ya resapin aja dulu prosesnya, proses belajarnya gitu. Sadarin hal-hal baru yang lo pelajari setiap minggunya. Nah sekarang kalau gue sih bikin catatan kecil gitu ya, namanya the learning note gitu. Nah isinya ini adalah lo list aja hal-hal baru yang lo pelajarin selama minggu lalu. Nah nanti lama-kelamaan lo akan punya cukup banyak skill-skill dasar. Dan skill-skill ini mungkin ada yang lo akan tertarik banget nih. Tapi ada juga yang nanti yang ya kayak biasa aja gitu rasanya. Tapi ntar skill-skill itu percuma dong, Fik. Ya nggak apa-apa gitu, santai aja dulu. Buat survive di dunia kerja, lo nggak perlu kok jadi expert dulu di awal-awal. Nah, oke, tapi ini kalau misalnya lo tipenya emang tertarik sama banyak hal gitu, lo senang belajar banyak hal, harusnya sih ya tips ini udah lo lakuin ya di hidup lo gitu. Dari sananya lo sudah mau ngelakuin ini. Dan kalau misalnya gitu berarti lo mau fokus di tips yang kedua gitu. Ask yourself and your past gitu. Tanya ke diri lo sendiri. Mau gimana pun lo nggak bisa nih nemuin tujuan hidup lo kalau misalnya lo nggak nanya ke diri lo sendiri. Setelah step pertama lo akan punya nih beberapa basic skill. Sekarang coba lo jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, hal apa sih yang lo suka yang benar-benar bisa ngebuat lo tuh sampai lupa makan ketika ngelakuin itu? Nomor dua, hal mana sih yang menurut lo bisa ngasilin dampak yang lo pengen ke orang lain? Dan yang ketiga, hal mana yang akses belajarnya itu membuat lo itu paling aksesibel gitu, yang paling mudah diakses. Buat lo sekarang, coba lo bikin urutan buat jawaban 3 nomor tersebut gitu. Maksudnya, misalnya let's say lo punya skill dasar 3 hal nih, misalnya coding, musik, dan psikologi. Hal yang nomor 1 berarti adalah hal yang lo enjoy banget nih ngelakuinnya. Misalnya urutannya adalah 1 coding gitu, karena lo bisa sampai lupa tidur gitu. Misalnya terus urutan yang kedua adalah psikologi, karena lo nikmatin banget nih baca jurnal psikologi. Dan yang ketiga misalnya bermusik gitu. Dan ini harus dilakuin juga buat 2 pertanyaan yang lain gitu. Kalau nomor 2 ya pikirin aja dampaknya yang paling impactful. Dan yang ketiga, dari skill tersebut, yang mana nih yang paling gampang lo capai? Nah, buat ngejawab ketiga nomor ini, lo butuh pengetahuan dasar. Kalau misalnya rule of time-nya gue ya, seenggaknya lo mungkin udah pernah mempelajari skill tersebut ya minimal 20 jam lah. Kalau belum sampai situ, lo akan agak susah ngejawab salah satu atau ketiga nomor tersebut. Nah, udahnya lo akan punya gambaran nih, sebenarnya bidang mana sih yang paling mungkin akan memunculkan tujuan hidup lo. Dan udah ini sekarang kita saatnya untuk ke langkah yang ketiga. Yang ketiga adalah do the work, lakuin gitu. Setelah itu lo harusnya udah punya nih gambaran tentang skill yang lo udah pelajarin. Ya udah kalau misalnya gitu lo nunggu apa lagi gitu. Saatnya lo mendalami bidang tersebut dan belajar lebih banyak untuk ningkatin kemampuan lo di bidang itu. Jadi kuncinya nih ada 2. Broadening your knowledge and sharpening your skill. Nah, di sini ada 3 tips yang bisa gue kasih buat lo biar bisa terus menggali interest lo di bidang ini. Yang pertama adalah cari tahu potensi bidang tersebut. Cari tahu apa aja yang lo bisa bikin dari bidang tersebut. Selain itu lo juga harus tahu nih perkembangan dari bidang tersebut. Gimana misalnya kalau di psikologi gitu. Ya cari aja misalnya what's hot in psychologist gitu. Sekarang apa sih yang lagi ngetrend di psikologi gitu.
Dan kira-kira arah bidang psikologi ini lagi kemana sih? Misalnya ke konseling dengan AI gitu. Dan dengan mencari tahu hal-hal ini akan bikin lo terus kepo, terus tertarik sama bidang yang lo dalemin. Oke, itu tips yang pertama. Yang kedua, ketemu sama orang-orang yang punya interest yang sama. Ya gampangnya cari komunitas gitu, atau minimal ngobrolin topik yang lo tertarik itu sama orang yang tertarik juga gitu. Dan sekarang ini udah gampang banget ya, kayak buat dilakuin gitu. Ada Line Square, ada Quora, ada komunitas-komunitas lain gitu. Ada kelas-kelas gratis gitu. Ya tinggal usahanya lo ini buat ikut itu gimana. Nah, itu yang kedua. Tips yang ketiga adalah sadari hal-hal menarik yang lo pelajarin di setiap minggunya. Coba lo pikirin aja di minggu lalu. Apa sih hal menarik yang lo pelajarin soal bidang tersebut? Dan ngerayain juga perkembangan ilmu lo dengan perayaan kecil-kecilan gitu. Bahkan sesimpel kayak ngelakuin selebrasi lah kayak pemain bola gitu kan. Kuncinya adalah lo pengen ngerayain proses belajar lo, that small wins gitu. Dan hal-hal kecil yang lo pelajarin itu layak banget dirayain. Nah, udah tuh. Kelar tips gue buat lo. Sekarang coba lo lakuin langkah-langkah ini dan lo akan mengembangkan tujuan hidup lo. Ya gue nggak bisa janjiin hasilnya cepat dan pasti gitu ya. Tapi ya bisa gue bilang setiap harinya lo akan makin dekat sama tujuan hidup lo. Dan hidup lo akan jauh lebih menarik setiap harinya. Gue Rafiq dari Yuk Berkembang. Thanks.